Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita masuk ke 15.20 ya. Kita buka acara ini. Mari kita sama-sama berbasmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mengikuti UTS ya, ujian tengah semester dasar. Pertemuan sudah ketujuh sekarang ya. Pertemuan yang ketujuh, tentu saja banyak hal yang sudah dibicarakan, dibahas, dan semuanya menjadi bahan nanti pertanyaan dalam ujian. Ujian kita ini lisan ya, lisan aja. Jadi nanti 19 orang ya. Jumlahnya berapa? 19. Iya, Ya Ustaz. tuh, 19. 19, 90 menit, jadi satu orang dapat 4 menit ya. 4 menit. Nah, dalam 4 menit itu, saudara bebas berpendapat ya, mengatakan apa yang ditanya. Namun kita review ya, kita urut lagi dari awal apa sih yang pernah kita bicarakan gitu ya. Ya, saudara punya apa kisi-kisi apa punya suatu pegangan ya yang beragam. Oke, dari awal kita sudah bicara tentang eh, nih, bahwa dalam tubuh tulisan, ya, dalam konstruksi suatu tulisan itu ada kita kenal istilahnya struktur ya, struktur atau susunan karya ilmiah. Ini contohnya artikel ya. Karena karya ilmiah itu kan banyak, karya tulis itu ada yang macam-macam. Ada yang namanya apa tuh? Ada yang namanya skripsi ya. Kita masuknya dulu. Masuk dulu. Ada masuk. Udah masuk. Ada yang namanya skripsi ya. Ada yang namanya tesis. Ya. Ada yang namanya disertasi. Ya. Ada yang namanya artikel. Ada ilmiah ya, artikel ilmiah. Ada yang namanya makalah. Ada yang namanya laporan praktek lapangan. D3. D3 itu bukan skripsi namanya. Laporan praktek apa? Untuk SP1 ya. Sarjana. Sarjana strata nulisnya S1 ya. Masalahnya. Ini juga sarjana. Tapi S-nya S2 gitu ya.
Kalian S3, S2, S3. Ya. Ini adalah artikel ilmiah. Ini biasanya hasil penelitian sendiri, atau petikan dari skripsi, tesis atau disertasi. Itu petikan ya, petikan atau apa namanya, ringkasan ya, petikan dari skripsi atau disertasi. Ya. Banyak lagi nih, ada lagi namanya nanti proceeding. Ya, nah, banyak jenis disebut karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ya, KTI ya. Karya, karena ada karya yang bukan tulis, karya pahat apa pahat apa namanya, patung ya. Oke ya, baca nggak nih? Iya, baca. Halo, Iya, Cak. baca tidak Baca ya? jelas. Bisa Ya. jelas. Nah, terus apapun namanya, apapun karya tulis itu, biasanya pada umumnya, galibnya, ini masih hanya lain-lain ya, lain tapi ini ya, proceeding tahu nggak? Proceeding tahu nggak? Enggak, Ustaz. Hah? Tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Proceeding itu kalau kita mau ada seminar gitu ya, ada simposium, biasanya pemakalah itu membuat proceeding. Proceeding itu hasil penelitian juga, tapi belum dipublikasi. Hasil, tapi belum dipublikasi. Gitu. Sudah ilmiah. Ya. Cari sendiri istilahnya ya, nanti juga paham sendiri. Namanya proceeding. Dari kesemua ini, ya, ini pada umumnya, pada dasarnya gitu ya, itu mengandung apa yang disebut dengan imrad. Imrad ya, saya kasih marah merah ya, saya kasih marah merah nih. Imrad. Apa itu imrad? Imrad itu singkatan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Inggrisnya itu introduction, atau bahasa Indonesianya pendahuluan ya. Terus kelihatan masih? Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Ada. Metode ada. Hasil ada.
Diskusi atau pembahasan ada. Pembahasan ini ujungnya simpulan. Ada. Itu ilmiah. Bawah atau kakinya nih, kaki dari tulisan dari Imrat ini itu disebut referensi kaki. Ya ibarat kaki gimana sih? Punya injekan, punya asas, punya landasan yang kuat. Referensi, dia baca dari mana. Terus di atasnya itu ada namanya judul topik. Bahasa Inggrisnya judul, bahasa Indonesianya. Nah, di bawahnya ada kepemilikan. Siapa yang nulis nih? Siapa nih yang nulis? Ceritakan di sini. Terus ada yang paling akhir, yang paling baik kita baca, tapi ditempatkan depan. Namanya abstrak. Dia disusun belakangan, tapi ditempatkan di depan. Apa namanya? Abstrak. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hal yang harus tidak boleh dilupakan gitu dalam karya tulis ilmiah. Persoalannya bagaimana cara masalahnya gimana cara meyakinkan orang bahwa judul ini sudah bagus, bagaimana byline ini sudah bagus, sudah memenuhi kaidah. Terus gitu. Terus metodenya itu apa? Gimana caranya? Hasil. Bagaimana caranya nulisnya? Gimana caranya? Semuanya ada aturannya. Kayak kental ke ilmiah dia, nggak asal-asalan. Kalau yang bukan ilmiah ya nggak terlalu ramai begini. Mungkin dia cukup cerita aja seperti novel, seperti komik, seperti artikel di koran. Itu dia nggak perlu ribet-ribet begini. Paham ya? Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya, good. Terus topik itu menjelaskan apa sih? Apa ini topik? Apa ini? Apa ini? Bahasa ininya apa? Bahasa Inggrisnya? What ya? Apa ini? What? Ya.
Bahasa lainnya ini namanya ontologi. Kalau kita tanya apa ini, itu ontologi. Apa ini? Ontologi. Apa ini? Apel. Ini apa ini Pak Ferry? Apa? Tidak terlihat. Nggak kelihatan. Ini Oh, apel. Bapak Apel tahu. merah. Dari mana Bapak tahu ini apel merah? Melihat, mengamati. Dari mana? Melihat. Lihat. Gitu. Jadi ini apel. Apa ini? Apanya ya? Oh, tadi ya. Apa tahu? Dari mana taunya? Lihat. Bisa dari mana lagi? Nah, ya. Kalau bunyi-bunyian ya. Bisa dari mana lagi? Pegang. Ya. Dirasa. Bisa dari mana lagi? Cium. Dibaui ya. Baui. Terus apa lagi? Bisa di apa lagi? dirasa, Di dirasa ya. Rasa. Berapa jadinya? 5 ya. Panca indera gitu ya. Ini kita tahu dari mana? Dari mana taunya? Dari mana? Itu namanya epistemologi. Yang ini yang warna ini namanya empiris. Empiris nih. Kita bisa buat dulu. Satu berarti dari empiris ya. Empiris. Empiris ini jenisnya apa? Ada lihat, bisa didengar, bisa di apa? Nah, ya. Oh, terus selain empiris apa lagi? Testimoni. Gimana? Ya, ini ngulang aja ya. Kata orang, saya nggak lihat sendiri loh. Kata orang, ya. Ini, ya. Kesaksian ya. Kesaksian itu tes. Apa lagi? buku, Hah? Sio. Masio. Lagi. Logika. Lagi. wahyu, buku, Wahyu nomor 1 ya, Wahyu. Terus. Lagi. Observasi. Ya. Review. Apa observasi? buku, Buku itu testimoni ya. Testimoni. Lagi selain Indonesia ada nggak? Kalau bahasa Arabnya sih ada namanya wahmun, tapi enggak nanti aja. Itu ini aja dulu. Jadi kita di testimoni nggak hadir di kita pinjam mata orang, pinjam telinga orang, pinjam ini orang gitu, hampir seorang. Namanya testimoni. Yakin gitu. Yakinnya berapa persen nggak tahu, pokoknya yakin. Kalau rasio, tahu kan rasio gimana ceritanya? Nggak tahu, Ustaz. Contohnya Pak Ferry tinggal di mana Pak Ferry? Di Bekasi.
Bekasi, PLN, Bekasi, Padang. Masih trouble ya, trouble. Maka rumah Pak Ferry otomatis gelap ya. Ya, dengar nih, Ya, ya betul. rumah Pak Ferry otomatis kita bisa katakan rumah Pak Ferry sedang tidak ada listrik PLN ya, tidak ada listrik dari PLN Bekasi ya, ya kan? Benar nih. Ya, Jadi saya nggak usah hadir ke sana, nggak usah hadir ke rumah Pak Ferry untuk melihat padam nggak nih, nggak usah. Dengan ini saya menggunakan rasio saya. PLN Bekasi sedang Ngira-ngira, trouble. Ah, mengira-ngira ya. bukan ngira. Kalau ngira-ngira nggak rasio dong. Itu error namanya. Enggak, ini pasti, ini udah pasti. PLN Bekasi, semua masyarakat Bekasi, rumah padam, ya enggak? Rumah Pak Ferry itu kan ada di Bekasi. Berarti rumahnya sedang tidak ada aliran listrik, benar? iya betul. Iya, rasio pasti betul, pasti. Itu namanya berpikir rasio. Atau contoh logikanya atau pakai logika. Semua orang mati, pasti mati. Itu udah umum kan? Iya, Nggak bisa. Semua orang mati, pasti mati. Si Powell adalah orang, maka Powell pasti Mati. mati. jadi yang umum, yang khusus akan diliput oleh yang umum. Ya. Jadi logika juga sama misalnya, kan sering kita dengar kan. Semua logam dipanaskan memuai. Emas, berarti emas dipanaskan memuai, gitu ya. Logika kan? Silogisme kan gitu ya. Kalau wahyu oke, kita udah pasti ya, yakin ya. Jadi kita bisa tahu itu dari sini tahunya. Jadi kalau ditanya epistemologinya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Berarti ditanya metodenya apa sih? Nah, berarti ini masuknya apa nih? Ini masuknya Bahasa. Epistemologi. Gitu. Karena dia bertanya nih, pakai apa saudara? Kok bisa tahu? Sama dengan ini kan? Kok bisa tahu saudara dari mana? Makanya dalam menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun apa, biasanya ada metode. Metodenya metode apa ini nih? Maksudnya metode apa ini? Metode penelitiannya. Siapa gitu pertanyaannya tuh. Nah, itu ada di bab ya biasanya ya. Gimana saudara bisa tahu? Nah, kita ceritakan penulisan penelitian ini menggunakan metode apa? Ada yang namanya apa?
Nah, kalau kuantitatif ada yang namanya metode kualitatif, gitu ya. Hmm. Gitu. Macam istilah. Afwan Ustadz, ada yang belum di ACC untuk masuk ruang meet. Oh, ya. Ini ada metodenya juga macam-macam. Enggak, ini metodenya apa metodenya? Tergantung kalau kita menggunakan kuantitatif, maka metodenya bisa, oh, contohnya apa? Kan misalnya, Afwan Ustadz, ada yang baru join lagi. oh iya tuh kan, asik kan? Jam-jam begini kalau ada yang ya eksperimen ya. Eksperimen itu ada yang sungguhan, ada yang pura semu. Eksperimen semu atau disebut kuasi eksperimen gitu ya. Ada lagi namanya korelasi. Ada lagi eh, menghubungkan antara ya, bentar. Nah, lebih jelas. Kalau pakai data palsu, bisa nggak Ustadz? Nanti Pak, nanti kita ini, mana, ya. Macam-macam. Ya, dah. Ini. Wis, dulu baterainya lemah, tar dulu ya. Oke Ya, Ustadz. Ustaz. Bas, ya. Tar dulu. Saya sudah mencari ini nih supaya saudara enggak ini. Banyakkan materi ini. Ini apa?
Oke. Nah, coba. Supaya cepat gitu ya, supaya lebih cepat tadinya. Kok ini keluarnya? Bukan itu lagi. Proses. Bukan. Oke, kita ini dulu ya. Kita pas saja dulu ya, nanti diulangi. Ada korelasi, ada lagi namanya pembandingan. Jadi misalnya, apakah ada hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan? Jadi ada kuantitatif, menurut penelitian ini ada namanya kuantitatif. Ada namanya metode penelitian ini tergantung, ada yang kuantitatif. Kuantitatif itu bisa bentuknya eksperimen sungguhan gitu ya. Contohnya suntik getah orang mati enggak, nah itu sungguhan namanya. Atau makanya dicobakan dulu ke tikus, sungguhan tuh. Jagung, minyak jagung itu bisa membuat orang semakin cantik. Nah itu di sungguhan itu. Kalau yang semu, contohnya saya sebelum menggunakan metode Ikro, saya tes anak-anak nilainya berapa. Setelah menggunakan metode Ikro, saya tes lagi berapa nih. Saya namanya eksperimen semu. Paham ya? Bagi yang sudah paham, yang apa-apa, yang belum paham nih. Bisa? Belum tadi yang semu tadi. Belum paham? Yang diulangi. Kayak gini. Ada kelas. Saya mau menerapkan metode Ikro. Ya. Aduh, si abang nih telat masuknya. Sekarang gini, saya gambar dulu ya. Bagi diriku. Ini tanpa metode Ikro. Ya. Sini pakai Ikro. Ya. Ya. Bisa kebaca, bisa? Bisa. Bisa tuh. Bisa Ustaz. Sini. Ada dua kan? Kelasnya sama, kelasnya masih 7 juga.
Kita ingin coba nih metode IKRO nih. Efektif nggak nih? Gitu. Di sini tanpa metode berarti kita tes di sini nilainya berapa nih? Oh, nilainya rata-rata 60-70. Ya, nilai rata-ratanya nih, nilai rata-rata dengan 78. Nah, setelah itu kita gunakan metode. Oh, ini harusnya di bawah ya. Di bawah. Oh. Ya. Inilah rata-rata. Ini juga sama. Tes. Apa? Metode kita lihat katanya apabila naik Naik. Nih, Ustadznya hilang. Iya, Al. saya lihat nggak di sini. Halo, Iya, Ustadz. halo, halo. Saya Iya, lihat. Ustadz. Iya, Ustadz. Nah, putus nanti. Nah, gitu ya. Saya lihatnya ya. Jadi ini namanya eksperimen semu. Presentingnya belum. Apa? Oh, iya. Presentingnya belum. Oh, lu. Ulang ya. Ya. Ada? Ada? Sudah. Ya. Nah, ini namanya eksperimen semu before and after. Ini sebelum, ini setelah. Ya.
Belum menggunakan metode IKRO nilainya segini. Atau tanpa menggunakan IKRO metodenya ya mata-mata naik. Tapi kalau diuji statistik kemungkinannya beda ya. Itu namanya uji statistik. Uji korelasi. Terus ada lagi namanya kualitatif. Metode ini ada yang namanya, ada lagi metodenya namanya pendekatan kualitatif. Seperti apa itu? Misalnya studi kasus, terus fenomenologi, macam ada lagi buahnya itu aja. Ada namanya grounded theory. Yang ini aja yang sering dipakai teman-teman tuh yang ini. Nah, ya. Ini namanya kuantitatif, pendekatan kuantitatif. Ini kualitatif. Apa bedanya, Pak? Bedanya kalau ini data yang dikumpulkan, mana tadi? Data informasi yang dikumpulkan itu mana tadi? Tahu dari mana? Tadi mana ya? Nah, itu ya. Dari mata tadi, mata mana tadi? Mata telinga. Nah, ini nih. Ini yang dikumpulkan ini kalau di kualitatif itu yang dikumpulkan ini kata-kata. Nih yang bawah nih. Data yang diperlukannya di sini, data atau informasi yang diperlukannya tentang perasaan, tentang pengalaman, tentang pendapat. Oh, di sini nih. Di data informasinya itu yang mau digali itu perasaan, pengalaman, pendapat. Kalau sini data informasinya apa? Angka. Angka, pinter. Angka. Kayak nanti ada namanya angka diskrit, ada angka gorik, macam ini angka-angka sini. Dia nggak ngobrol di sini, nggak langsung ngobrolnya pakai perantara namanya kuesioner gitu ya. Questionnaire, question, Maire nulisnya. Oh, jangan salah nulisnya. Bahasa lainnya namanya angket. Tapi angket itu lebih pada apa ya? Ya jarang sih yang angket gitu. Questionnaire ya, questionnaire. Berapa jumlah anak? 5. Berapa jumlah piaraan? Kambing sekian. Berapa bayar listrik per bulan? Sekian rupiah. Berapa bayar air sekian, per bulan sekian. Berapa bayar BPJS per bulan sekian. Jadi ada angka-angka yang diketemukan di sini.
Kan tadi mau menguji nih eksperimen semu juga kan tadi angka kan. Jadi kan angka nih angka nih. Bukan kata-kata kan, angka ini. Si A, B, C dinilai semua di rata-rata 78. Ini juga A, B, C, C, D dinilai rata-rata sekian. Angka ya, angka. Kalau di sini yang bawah ini perasaan, pendapat. Contohnya pengalaman ibu-ibu mendampingi anak belajar selama COVID tahun di Bekasi tahun 2020 misalnya. Itu yang kita gali perasaan, pengalaman, atau pendapat, bukan angka, gitu ngerti nggak? Di sini pakai ngapain? Wawancara. Ngobrol, wawancara, terus lagi interview ya, interview, terus observasi ya, lagi praktek gitu ya. Itu namanya kualitatif. Maka kan ya Pak, bisa kita kategorikan ini semua masuk di dalam metode. Bagaimana cara saudara mendapatkan data informasi ini? Bagaimana caranya? Itu namanya epistemologi. Bagaimana? Iya benar ya, epistemologinya. Tahu dari mana saudara? Kok tahu? Beda ya, coba bandingkan sekarang. Apa ini? Hantu. Dari mana saudara tahu? Lihat enggak? Kata orang enggak? Katanya doang, enggak ilmiah. Gitu, ngerti? Jadi epistemologi itu yang bisa ditunjukkan ke orang. Dan orang lain nanti bisa menggunakan gitu, ngerti enggak? Bisa meniru. Jadi penelitian itu boleh meniru, boleh meniru metodenya, caranya, cara kita meneliti. Ya. Nah sekarang udah satu metode nih. Tadi topik sudah, topik itu apa dong? Ya, ontologinya ya. Ontologinya. Ya, apa nih? Apa ini? Nah, siapa yang bikin? Terus pertanyaannya, bagaimana cara membuat topik, gitu kan? Sudah kita pelajari kemarin kan? Cara mendapatkan topik harus dengan penelusuran yang disebut literatur review ya. Banyak baca. Hah? Iya, kalau nggak baca, ya nggak tahu. Referensi ya. Jadi banyak baca. Ya. Atas ini harus. Nah. Bisa teman-temannya nih. Apa-apa ya, paham ya? Apa-apa ya. Terus epistemologi sudah, ontologi. Jadi pengetahuan itu harus punya 3
Satu lagi namanya aksiologi. Untuk apa sih? Kalau ini gimana caranya? Kau tahu? Terus untuk apa? Untuk apa ini berarti masuk ke estetika dan etika. Apa ini? Apa ini? Kok yang begini aja dikirim? Pengetahuan itu akan besar kalau dijelaskan apanya, dapatnya dan manfaatnya untuk pengetahuan. Nah, tugas kita ini menulis. Teknik penulisan ilmiah berarti menulis ilmiah ini apa harus menggunakan atau mengikuti kaidah-kaidah ini. Nggak boleh dibolak-balik, kepalanya di bawah, atas. Ini udah kepala di atas nih. Ikuti proses ininya. Topik, buat. Ini sudah gaya internasional begini. Jadi siapapun kita mahasiswa itu sudah wajib tahu. Dunia tuh begitu, mahasiswa dunia tuh begitu lagunya. Kalau kita beda sendiri nanti aneh. Jangan kita bikin di sini topik judulnya di bawah gitu. Atau abstraknya di mana? Jangan. Ya. Pertanyaannya kembali. Judul yang bagus itu seperti apa? Kemarin udah kan? Judul yang baik sudah. Yang bisa menjelaskan dirinya. Ya, self explanation ya. Harus ada jelas apanya di judul itu? Jelas. Fokus. Fokus dulu ya. Fokusnya jelas. Terus fokusnya jelas ya. Tempusnya jelas, terus variusnya. Kalau ada varius, apa nih? Fokusnya jelas. Fokusnya jelas. Apa ini? Itunya jelas gitu. Fokus itu apa ini? Jelas. Nah. Terus lokasinya di mana ini? Terus kapan? Karena beda waktu bisa beda kejadian, beda hasil. Variabelnya apa ini? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat nih contohnya nih. Lihat lagi contohnya. Nih, yang kemarin sudah kita buat. Tentang apa ini? Oh, saya tertarik dengan nilai bahasa Arab anak-anak itu hanya 78 tadi tuh. Kan gitu tadi ya. Kata pelajaran bahasa Arab 78 masih rendah. Kalau saya bilang itu masih rendah, kata kita nih, bukan kata orang. Bisa rendah ya, kenapa ya? Kita mulai curiga, apakah ini yang salah? Apakah tingkat pendidikan masyarakat yang salah? Atau sarananya kurang di sekolah itu? Apakah kebijakan pemerintah, ini misalnya di SD mana nih?
Rendahnya nilai hasil evaluasi pelajaran di SD Cikero. Lokasinya jelas nih. Oh, itu kita curiga nih yang mana nih? Tapi ke atas kita sudah punya payung bahwa belajar bahasa Arab itu merupakan program nasional di bidang pendidikan. Maka ketika kita curiga dengan teknologi atau kebijakan, maka saya mau membahas tentang kebijakan. Maka kita sampaikan, dibuat namanya. Oh ini sudah punya. Sudah punya inceran nih kebijakan. Nah, untuk lebih menjustifikasi atau lebih menguatkan hati saya, maka saya baca mulai literatur, namanya literatur review. Saya baca sana, saya baca sini tentang apa? Tentang kebijakan. Kebijakan mana nih? Kebijakan pemerintah tentang apa? Tentang pengembangan bahasa Arab di sekolah. Di mana? Ya banyak literaturnya tuh, ada yang bentuknya jurnal, macam-macam gitu. Yang jelas saya perlu referensi yang banyak, namanya literatur review. Yang nanti akan saya gunakan sebagai daftar pustaka. Itu namanya daftar pustaka. Kalau kita lihat di tulisan ada namanya daftar pustaka, itu berarti dia membangun tulisan ini dari pustaka itu. Pengetahuannya itu dari situ. Pustaka itu masuk kategori apa tadi? Testimoni atau apa? Kategorinya apa tadi? Buku itu kategorinya masuk ke mana? Hah? Tadi di sini ada buku nih. Buku itu masuk empiris, testimoni, rasio, logika atau wahyu? Testimoni. Testimoni itu kumpulan testimoni orang, persaksian orang, hasil penelitian orang. Tuh. Hanya kita hargai dia. Kita hargai, makanya dijadikan referensi. Daftar pustaka namanya. Kan tadi ada berapa tadi? Strukturnya tadi? Strukturnya tadi kan ada apa tadi? Ke bawah ya. Ya, mana tulis strukturnya tadi? Nah ini kan ya strukturnya ini kan. Ya ini strukturnya lagi kan. Kan di paling bawah tadi ada namanya referensi. Ya. Yang kita pindahin biar nggak pusing nih. Yang dulu. Pindah dulu tuh.
Kan tadi strukturnya begini kan tadi. Struktur artikelnya tuh di bawah tuh ada namanya referensi kan. Incukannya tadi ya. Nah ini harus kuat, artinya kita harus banyak baca ini setelah kita punya, ini kita mulai banyak baca. Kita baca sana, baca sini, tujuannya untuk membuat kita lebih pede. Maka ketemulah namanya judul, contohnya gini. Kita buat judulnya. Apa judulnya? Kebijakan apa nih? Kebijakan pemerintah Hah? dalam pengembangan pendidikan bahasa Arab pada sekolah menengah tingkat pertama di Kabupaten Cikeruf tahun 2020. Iya. Kita punya dasarnya apa? Tadi itu sudah baca-baca, banyak baca. Ya. Siapa yang buat? Kan tadi pertanyaannya begitu. Topik sudah. Siapa yang buat? Nah, 2 orang yang buat nih. Satu namanya Dewi, satu lagi namanya Tanjung. Sekarang di mana? Program studi pendidikan bahasa Arab. Di mana? Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah itu di mana? Tarbiyah yang mana? Agama Islam. Nah, itu jangan disingkat. Setelah ditulis baru disingkat. Di mana ini? Indramayu. Indramayu itu di mana? Indonesia. Kan udah Indonesia di sini. Ya. Emailnya nomor berapa? Sekian. Nomor handphonenya berapa yang bisa dihubungi? Dan lainnya. Ini namanya byline. Ini yang disebut korespondensi. Jadi kalau orang mau ngecek apa benar nih tulisan ini asli, cek, telepon, ya. Tuh. Terus ada abstrak. Abstrak ini disusun terakhir sebetulnya, terakhir dari setelah kita menyelesaikan ini semua nih. Ibaratnya udah jadi gitu, ibarat. Jadi apa yang disusun di abstrak itu juga mengandung imrat, tapi ringkesnya warnanya kan misalnya nih latar belakangnya, gitu ya, tujuannya, kita sampaikan di sini. Terus metode pendekatannya, tadi itu kan imrat, IM, hasilnya seperti apa, terus simpulnya seperti apa. Terus kata kuncinya paling banyak 5, ini kebanyakan. Jadi kita harus buang nih. Dijaga, buang. Misal 1, 2, 3, 4. Sekolah itu kabupaten perlu nggak? Perlu nggak? Oh sebenarnya banyak, ada satu lagi nih. Kruhnya perlu nggak? Enggak misalnya. Tapi sekolahnya lebih penting mana nih? Sekolah tuh Cikro. Saya pilih di sini. Paling banyak 5 misalnya kan. Jadi ketika orang mengklik kebijakan nanti keluar kita kalau sudah diupload, sudah dipublikasi. Nah ini pakai bahasa ini kan
policy gitu ya, education, language, Arabic, crew. Karena di sini bahasa Inggris. Jadi di sini jangan pakai bahasa Indonesia, misalnya policy. Ya, education. Ya. Terus ini language, misalnya. Terus ini Arabic, crew. Ya. Nah ini persis plug aja nih. Jadi kita bikin lagi di sini, namanya tadi itu kebijakan, terus keduanya tadi pendidikan, Arab bahasa ya, Arab. Proof. Sekarang pertanyaannya, yang dibuat lebih dulu, abstrak bahasa Indonesia atau abstrak bahasa Inggris? Ini kan ada dua abstrak nih. Ada lagi nanti abstrak bahasa Arab. Yang mana dulu yang dibuat? Inggris. Hah? Yang paling pertama kita konsep yang mana? Bahasa Arab nih. Ada tiga abstrak nih, abstrak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang mana dulu yang dibuat? Di antara ketiga ini yang mana dulu yang dibuat? Apa Ferry? Yang mana dulu? Kalau dibuat Indonesia, tapi kalau ditampilkan di situ Inggris Ya. dulu. Suaranya nggak jelas. Kalau yang dibuat Indonesia dulu, Ustaz. Tapi kalau Ya. ditampilkan bahasa Inggris dulu. Oke. Jadi benar ya, yang dibuat itu bahasa Indonesia dulu, karena kita ngerti artinya yang jelas dulu. Ibarat orang foto, solek dulu yang rapi. Solek dulu yang rapi, baru diterjemahin ke bahasa Arab, terus terjemahin ke bahasa Inggris. Jadi kita ketemu ada tiga abstrak. Tapi karena kita sudah tahu awalnya bahasa Indonesia, maka kita udah pede nih, oh ini pasti benar. Ini juga sama bahasa Inggrisnya. Jadi jangan nanti saudara membuat abstrak itu, ini belum di ACC, bahasa Indonesia belum di ACC pembimbing, atau siapapun gitu ya. Saudara udah buat nih, jangan nanti buang-buang waktu. Selesaikan dulu nih, firm dulu nih. Lock, udah setuju, udah baru terjemahin. Sama dengan skripsi bahasa Arab juga gitu. Jangan dulu bikin bahasa Arab semua, pakai ngerti, ternyata bahasanya salah. Indonesia dulu, rapihkan, baru terjemahin. Tuh, kita kan bukan orang ahli bahasa Arab, ntar salah, ubah lagi semua. Repot. Jadi lebih baik form dulu di bahasa Indonesia, rapih dulu, paham masalahnya apa, semua jelas. Baru diterjemahin, terjemahin sebentar. Yang berat itu kontennya itu apa ini dalam-dalamnya. Jangan nanti udah diterjemahin ngerti kagak, bahasa Arabnya salah nih.
Eh. Terus yang ketiga apa setelah abstrak apa tadi? Setelah abstrak apa? Introduction. Karena strukturnya tadi ada kepala, leher. Ada. Apa yang ke selanjutnya? Selanjutnya Halo? Imrad itu tadi. Hah? Imrad introduction. I-nya ya, ada I ya, ada namanya pendahuluan. Pendahuluan ini harus kita buat. Harus kita buat. Isinya apa pendahuluan ini? Nah, itu. Apa yang taruh di sini? Ayo, apa yang ditaruh di sini? Pastinya paragraf ya. Paragraf tentang apa? Sini baru kita perlu tadi teman itu sahabat kita tadi apa namanya? What? Apa sini? Gitu ya. Apa ini? Ditulis bahwa pembangunan nasional itu mulai ngecap di sini nih. Ngecapnya teratur. Nih seperti ini bahwa pembangunan nasional meliputi pembangunan bidang pendidikan macam-macam. Pembangunan bidang pendidikan mencakup pendidikan negeri atau swasta seluruh macam-macam ngoceh di sini. Ngoceh, cocah, ceh. Karena kerangkanya seperti itu. Ini namanya kerangka berpikirnya begitu. Ya, what, udah tahu what-nya, apanya. Gitu. Baru why, apa diteliti. Apa alasannya? Makanya ada latar belakang kan. Why, apa? Apa analis? Nah, oh. Terus, apa lagi? Apa lagi yang dikemukakan di pendahuluan itu? Ayo, semangat. What, why, where berarti. Hah? Where. Yuk. Ini ada tempatnya khusus, namanya metodologi. Ini yang saya bilang tadi, ini ada di daerah epistemologi. Nih, di sini. Tuh, metodenya apa ini? Jadi how-nya itu di sini. Bagaimana saudara? Oh, mulai kan? Bagaimana? How? Ya enggak? How itu kan bagaimana caranya? Oh, saya menggunakan metode ini. Bahannya apa? Bahannya itu oh, macam ada sereh, ada bawang, ada cabai, ada tomat, ada terasi gitu. Ibarat bikin sambal. Metodenya apa? Diulek. Gitu. Ini juga sama. Kalau kita meneliti apa metodenya, gimana? Ceritakan di sini. Tadi itu kan ada pendekatan kuantitatif kah? Ada pendekatan kualitatif kah? Gitu. Wawancara kah? Tadi udah dijelasin. Pendekatannya apa? How? Pengakuan.
Kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Nah, kualitatif ini kan macam-macam tadi. Diterangkan di sini supaya orang lain tahu. Supaya orang lain tahu cara kita meneliti. Nanti dia siapa tahu dia mau niru, nggak apa-apa, mau ngetes, nggak apa-apa. Ilmu itu begitu. Jangan disembunyikan. Oh itu terserah saya, itu dapat saya, jangan. Itu hasil saya, jangan, nggak boleh. Buka ke lebar-lebarnya orang. Bagaimana saudara melakukannya? Ceritakan, saya menggunakan kuantitatif lah, kualitatif. Kalau di sini, what itu apa artinya? Apa ini? Apa tujuannya? Makanya di sini ada namanya tujuan penelitian. Tujuan daripada kajian ini apa? Sebelum tujuan ada namanya masalah, rumas. Tidak ada penelitian tanpa masalah. Makanya ceritakan di sini ada masalah. Masalahnya apa? Tujuannya jelas, rumusan masalahnya jelas, apanya jelas. Nah, itu contohnya. Kalau kita lihat di pendahuluan ini di rumusan masalah nih. Kita lihat di gambar bawah. Ini rumusan masalah. Lihat. Nih, rumusan masalah. Kalau dia kualitatif, maka rumusan masalahnya kata-kata. Kalau dia kuantitatif, maka dia tujuannya mengumpulkan angka-angka. Rumusan masalahnya apa? Coba kita baca. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tentang pengembangan media tradisional dalam rangka penyiaran Islam di Kecamatan Cikro, Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Kita ganti misalnya, tadi kan judulnya apa tadi? Bagaimana kebijakan pemerintah Jawa Barat tentang pengembangan pendidikan bahasa Arab, ya. Gitu tadi ya. Arab di Kecamatan Cikro. Ya. Bagaimana pendapat masyarakat tentang bahasa Arab? Maka rumusan masalah ini harus ada di pendahuluan. Untuk apa rumusan masalah? Ini gunanya agar kita bisa meneliti, mencari jawaban. Inilah yang disebut penelitian. Saya ulangi, mencari jawaban inilah yang disebut penelitian. Caranya bagaimana? Ceritakan. Hasilnya seperti apa? Ceritakan. Lalu setelah dibahas kesimpulannya apa? Itu jawaban. Jadi rumusan masalah ini penting. Karena dia jadi pedoman kita untuk meneliti. Apa yang mau diteliti? Pertanyaannya ini, bagaimana kebijakan pemerintah? Berarti yang harus kita jawab, kebijakan pemerintah. Nah, jawabannya kan nanti begini. Kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam rangka pengembangan bahasa Arab dua. Nah, tulis ini 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana. Pendapat masyarakat bagaimana? Tulis.
Simpul itu pendek, nggak panjang-panjang. Ini kalau kualitatif. Kalau kuantitatif itu pakai hipotesis biasanya. Ini contoh. Masalahnya misalnya rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara kemiskinan, kita kasih warna. Ini variabel satu namanya kemiskinan. Dengan kejahatan, variabel keduanya kejahatan. Apakah ada hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan di Desa Asah, Kabupaten Indragiro tahun 2020? Kan benar-benar misalnya kita tertarik nih suatu kejadian bahwa di Desa Cikru di Desa Asah ini sering terjadi kejahatan, pembunuhan, apa gitu. Kita ingin tahu apa hubungannya dengan kemiskinan yang juga katanya di desa itu orang-orangnya miskin. Ada hubungannya nih. Maka kita buat pertanyaannya, apakah ada hubungan ya, antara kemiskinan jahatan di kecamatan Desa Asah, Kabupaten Indragiro? Maka kita kalau tadi kita jawabannya menunggu dulu supaya dapat. Kalau ini dibuat dulu jawaban sementara, namanya hipotesis. Hipotesisnya ada yang nol, ada yang alternatif. Artinya di sini jawab, oh nggak ada hubungan loh. Kalau sini bilang ada hubungannya. Oke, kalau gitu kita cari jawabannya. Mulai cari hasilnya, terus nanti simpulannya, oh yang betul itu H0. Apa H0-nya? Yang betul itu adalah H0, artinya yang oh ternyata tidak ada hubungan, gitu kan? Antara kemiskinan dengan kejahatan, gagal tolak, gagal tolak. Bukan diterima, bukan tolak, istilahnya begitu, gagal tolak artinya bukan tidak ada hubungan, tapi kita nggak bisa membuktikan ada hubungan atau tidak. Seperti orang di persidangan. Apakah yang bebas itu pasti benar? Tidak salah? Tidak kan? Karena kita gagal membuktikan dia salah. Gitu. Makanya jadi gagal pembuktian. Atau mungkin yang benar itu hipotesis alternatifnya. Sampai sini ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Ayo. Semakin sana semakin pusing ya. Ya gitu ilmu itu begitu. Semakin dikorek, semakin salah, semakin gitu. Tenang aja, yang jelas saudara udah paham dulu. Kalau saudara sudah mulai pusing, artinya ilmunya udah masuk. Tapi kalau saudara nggak pusing-pusing acan, nah udah itu harus ditanyakan ulang itu. Coba silakan, saya sambil ngetik nih. Kita waktunya tinggal sedikit. Ayo, apa yang mau ditanya?
Mengapa saya sampaikan ini? Karena saya paham saudara itu membaca juga ya seininya aja, sekeburunya gitu. Jadi pertemuan ini jadi tempat belajar bersama aja, mengingat ulang apa nih, balik lagi, jangan sampai nanti yang lalu kita lupa, yang baru ditambah lagi makin nggak ngerti. Mana ada yang bertanya, silakan. Jadi nanti ujiannya itu begitu, saya mau tanya gitu. Gimana nih, apa isinya nih? Pendahuluan itu apa isinya? Abstrak itu apa isinya? Terus byline itu apa isinya? Judul itu yang bagus seperti apa? Terus daftar pustaka itu jumlahnya berapa yang bagus? Kayak gitu. Ustadz tadi aksiologi gimana sih, Ustadz? Apa? Aksiologi. Apa conclusional reference termasuk aksiologi atau gimana? Enggak, jadi aksiologi itu kita kan mau cari ilmu nih, cari pengetahuan, meneliti kan tujuannya ingin tahu. Tujuan penelitian itu apa? Ingin tahu. Ingin tahu, bukan tempe, ingin tahu. Nah kalau ingin tahu untuk apa gitu, maksudnya itu aksiologi itu. Apa? Diterapkan, makanya ada tujuan gitu. Apa? Ada tujuan. Tercantumkan tujuan penelitian ini adalah maksudnya aksiologinya apa? Apa sekedar ingin lulus saja jadi sarjana? Itu loh dek, maksudnya dek. Oke, Ustadz. Yang lain silahkan masuk dulu ke ini ya, ke classroom ya. Bagi yang belum masuk. Yang belum siapa nih? Lukman, Nurul, Irsad, Rafi, Sofi Bet. Belum masuk Sofi. Emang belum, Ustadz? Belum. Masih di pintu nongol. Masih nagen. Oke, yang lain siapa yang bertanya silakan. Jadi dimanapun saudara kuliah, mau di luar negeri mau di mana, itu imrat itu atau struktur itu pakai. Jadi nggak sia-sia saudara belajar sekarang itu ya pakai. Mau S2, mau S3, sama strukturnya sama. Jadi kalau ada yang beda dengan itu, nah itu bukan saudara yang salah. Oh, berarti dia kurang pintar dari saya gitu aja. Itu udah apa rukunnya begitu. Ya, jadi ada banyak style, banyak gaya, tapi kita pasti ada satu yang jadi pusat gitu, rujukan. Yang penting saya ingatkan saudara, kalau menulis itu tetap didamping. Di samping saudara itu ada PUEB.
Karena kita rambu-rambu itu sangat menentukan itu. Koma, titiknya, tanda tanya, tanda serunya, dan salah masang. Kalau salah masang artinya udah lain. Sebagus apapun tulisannya, sebagaimana bagus apapun ceritanya, komanya salah. Ya udah, amburadul. Nah, jadi tolong dimiliki itu WebI. Miliki itu bisa di-download, harus beli. Download saja. Misalnya pertanyaannya besok, misalnya seperti saya nanya, kapan, bagaimana cara mengetik rupiah di dalam paragraf? Saudara kan tinggal jawab, rupiahnya nempel di angkanya gitu. Apa dasarnya? Ya dasarnya WebI. Jadi saudara sudah punya payung. Tapi kalau dipisah antara rupiah dengan angka, itu nggak ada payungnya. Saudara mempertanggungjawabkannya sulit. Jadi ilmiah itu begitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Koma, apa artinya koma ini? Iya, karena saya maunya begitu. Ya nggak bisa, koma itu harus ada aturannya. Gimana makanya? Titik dua, apa nempel? Apakah titik dua itu pakai spasi dulu atau tidak? Nulis sepertiga seperti apa? Nulis seperempat seperti apa? Nah, sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab, itu harus firm dulu. Harus clear. Jangan nanti langsung diterjemahin, udah nggak diaku, diterjemahin deh. Mahal. Jadi harus diangkat dulu, diangkat nanti di-approve dulu. Udah bisa nih, udah clear, ya oke kita terjemahin. Lancar luncur. Tapi kalau masih mentah diterjemahin, wah bongkar pasangnya rame. Karena kita bukan orang dari kecilnya bahasa Arab, nggak ngerti. Ya walaupun sudah belajar, belum tentu kita paham secara umum. Gaya bahasanya, bukan strukturnya, gaya bahasanya itu. Kita menempel kalimat satu dengan kalimat lain. Apakah summa atau wa, itu kan kita nggak bisa paham, biasanya kita nggak ngerti. Aukah wa, dulu yang bisa. Ini tadi nggak usah dipikirin dulu nih, yang begini-begini nih hanya gambaran aja dulu nih yang tadi itu. Hipotesis segala itu nggak usah dipikirin dulu. Ini gambaran aja untuk saudara bahwa penelitian itu jenisnya macam-macam. Ini saya ceritakan. Oke. Cukup? Kalau ada yang bertanya saya pamit gitu. Kalau ada ya. Ustaz. Oke. Cukup Ustaz. Cukup. Mari kita senantiasa bersyukur dengan sama-sama berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam keluarga. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Syukran Ustaz. Syukran.